Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diasa Fitri dari Tadris IPSB dengan NIM 208190047. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian sistem ekonomi. Istilah sistem berasal dari perkataan sistema dalam bahasa Yunani yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Sistem tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai semua tujuan dari keseluruhan sistem tersebut. Sistem adalah sebuah kebulatan dari sejumlah unsur, nilai, ide, orang, benda, dan peristiwa yang subsistem satu dengan lainnya saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Dalam konteks ini, sistem sebagai kebulatan dari sejumlah unsur-unsur yang dipakai oleh suatu negara untuk mengatur perekonomiannya dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Sedangkan kata ekonomi sangat populer diketahui. Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikosnomos atau ekonomia, yang artinya manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. Pengertian ekonomi yakni ilmu tentang perilaku serta tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekonomi merupakan sebuah ilmu yang membuat berbagai kegiatan dilakukan untuk dijadikan solusi. Solusi ini nantinya akan menjawab keberadaan kegiatan produksi, distribusi, hingga konsumsi yang dikenal sebagai prinsip dalam kegiatan ekonomi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan berdampak pada kehidupan masyarakat, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kegiatan ini berhubungan dengan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Secara umum, ada beberapa tujuan sistem ekonomi. Yang pertama, menentukan apa, berapa banyak, dan bagaimana produk tersebut dihasilkan. 2. Mengalokasikan produk nasional bruto (PNB) untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, dan pengganti stok modal serta investasi. 3. Mendistribusikan pendapatan nasional (PN) di antara anggota masyarakat sebagai upah atau gaji, keuntungan perusahaan, bunga, dan sewa. Yang keempat, memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Pembahasan yang kedua yaitu pembahasan mengenai jenis-jenis sistem perekonomian di dunia. Dalam makalah ini ada 5 jenis sistem perekonomian di dunia. Sistem perekonomian yang pertama yaitu sistem perekonomian tradisional, yang kedua sistem perekonomian terencana, yang ketiga sistem perekonomian pasar, yang keempat sistem perekonomian pasar campuran, dan yang kelima adalah sistem perekonomian Islam. Untuk penjelasan dari masing-masing sistem perekonomian tersebut adalah sebagai berikut. Sistem perekonomian yang pertama, sistem perekonomian tradisional, merupakan sistem ekonomi di mana semua aktivitas perekonomian dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan melakukan kebiasaan atau tradisi dari generasi ke generasi. Sistem ekonomi ini masih sangat sederhana. Pada sistem ekonomi tradisional ini, masyarakat mengandalkan hasil alam dan tenaga manusia. Sistem ekonomi yang kedua, sistem ekonomi terencana atau sosialis komunis, adalah sistem ekonomi di mana pemerintah mengendalikan semua aktivitas perekonomian, termasuk membuat semua keputusan tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Dalam ekonomi terencana, perencanaan pemerintah mendominasi
arah kegiatan ekonomi. Dari sampai tingkat tertentu, kekuatan pasar tidak diizinkan. Sistem perekonomian yang ketiga yaitu sistem perekonomian pasar. Perekonomian pasar atau disebut juga sistem ekonomi kapitalis atau liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala hal bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Pengelolaan perekonomian sepenuhnya diatur oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan permintaan dan penawaran. Sistem perekonomian yang keempat, sistem perekonomian pasar campuran, adalah sistem ekonomi gabungan dari sistem ekonomi liberal dengan corak kapitalis dan sistem ekonomi terpusat dengan adanya komando yang mutlak dari pemerintah. Sistem ekonomi ini memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk melakukan aktivitas ekonomi. Tetapi, intervensi pemerintah tetap ada untuk hal-hal atau keputusan penting yang berhubungan hajat hidup orang banyak. Intervensi pemerintah dilakukan untuk mengatur kegiatan ekonomi agar berdampak atau bermanfaat nyata bagi kemakmuran rakyat secara umum. Yang terakhir, sistem perekonomian Islam. Menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi, ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. Secara sederhana, sistem ekonomi Islam merupakan sebuah kegiatan yang mana pelaksanaannya berlandaskan dengan berbagai syariat, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, meliputi simpan pinjam, investasi, jual beli, dan macam-macam kegiatan perekonomian lainnya. Audio Jungle. Perkenalkan, nama saya Alfiara Nikodemisa dengan nomor NIM 208190040. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang diberikan, yaitu perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia yang sosialistik sampai 1966 berubah menjadi kapitalistik. Bersamaan dengan berakhirnya Orde Lama, selama Orde Baru, sistem ekonomi dinyatakan didasarkan pada Pancasila dan kekeluargaan yang mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi dalam praktek meninggalkan ajaran moral tidak demokratis dan tidak adil. Ketidakadilan ekonomi dan sosial sebagai akibat dari penyimpangan atau penyelewengan Pancasila dan asas kekeluargaan telah mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang tajam, yang selanjutnya menjadi salah satu sumber utama krisis moneter pada tahun 1997. Menurut isi pula, di dalam sistem ekonomi yang berlandaskan demokrasi ekonomi, usaha negara, koperasi, dan usaha swasta dapat bergerak di dalam semua bidang usaha sesuai dengan peranan dan hakikatnya masing-masing. Sejak reformasi, terutama sejak SIMPR 1998, menjadi populer istilah ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi yang harus diterapkan di Indonesia, yaitu sistem ekonomi yang demokratis yang melibatkan seluruh kekuatan ekonomi rakyat. Sistem ekonomi menjadi liberal dan di sisi sistem politik pada tahun 1999 tidak terjadi perubahan, yang berarti baru setelah adanya reformasi politik yang antara lain tercermin pada adanya amandemen 4 kali atas Undang-Undang Dasar 1445 diadakan berbagai penyesuaian. Salah satu diantaranya adalah bentuk Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan diadakannya judicial review atas berbagai peraturan perundang-undangan untuk menguji konsistensinya dengan Undang-Undang 1945. Suatu kasus lain menyangkut upaya judicial review atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ini yaitu pasal 2, pasal 4 ayat 2, pasal 8 ayat 1, pasal 10 ayat 2, pasal 12 ayat 1, pasal 18 ayat 4, pasal 22,
yang kesemuanya dianggap melanggar pasal 27 ayat 2, pasal 28C ayat 1, pasal 28 ayat C ayat 2, pasal 33 ayat 2, pasal 33 ayat 3 dari Undang-Undang 1945. Adanya kesesuaian antara evolusi sistem ekonomi dan sistem politik bagi Indonesia sangat penting dalam rangka pembentukan jati diri nasional yang berdaya saing. Sistem ekonomi Pancasila berisi peraturan main kehidupan ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam sistem ekonomi Pancasila, pemerintah dan masyarakat memihak pada kepentingan ekonomi rakyat sebagai terwujud kemerataan sosial dan kemakmuran dan kesejahteraan. Inilah sistem ekonomi kerakyatan dan demokratis yang mengakibatkan semua.